Baik, good morning my student. How are you? I hope all of you stay healthy and happy. Nah, selamat pagi anak-anak mem. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua sehat dan tetap gembira ya nak. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Nah, keragaman dari setiap daerah itu meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, agama. Ini sudah kita pelajari ya nak. Misalnya suku bangsa ada suku Asmat, Gayo, suku Batak, suku Jawa, dan yang lainnya. Bahasa daerah juga beragam. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, bahasa Batak juga. Rumah adat, ada rumah adat Joglo, rumah Gadang, rumah Panjang dari Kalimantan, ada rumah masih banyak lagi anak. Kemudian ada pakaian tradisional, ya. Kemudian ada alat musik. Alat musik daerah kita apa? Ada gondang ya nak. Kemudian ada dari Jawa gamelan, sasando dari Nusa Tenggara ya nak. Kemudian agama juga yang diakui di Indonesia ada 6 agama, masih ingat ya nak. Nah, ini adalah peta Indonesia ya, peta Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Oke. Nah, contoh keragaman daerah asal misalnya dari Jawa Tengah ya, ini peta Jawa Tengah ya nak. Jawa Tengah ini ya, ibu kotanya adalah Semarang. Sini ada kota-kota yang terkenal di Jawa Tengah. Ada Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Magelang, dan Surakarta ya nak. Nah, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah adalah bahasa Jawa. Kemudian rumah adatnya adalah joglo. Seperti ini gambarnya nak. Ini adalah joglo. Kemudian senjata tradisionalnya adalah keris. Nah, ini keris. Kalau kita perhatikan ini seperti senjata sakti ya nak, antik unik. Kemudian ada alat musik tradisional gamelan. Ini dari Jawa Tengah juga ya nak. Ini gamelan. Dimainkan dengan cara dipukul ya. Alat musik ritmis. Nah, menentukan jumlah besar sudut pada segi 4. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menentukan besar sudut pada segi banyak. Nah, di sini segi 4. Kita ingatkan kembali ya nak. Besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, contohnya di sini ada gambar pintu. Gambar pintunya adalah berbentuk persegi 4 ya. Sudutnya membentuk sudut siku-siku. Ya, ada 4 sudut siku-sikunya ya nak. Jadi sudut siku-siku kan 90 derajat. Jadi 4 kali 90 derajat sama dengan 360 derajat. Oke. Nah, ini segi 4 persegi. Nah, di sini ada contoh segi 4 juga, tapi dia adalah bentuknya trapesium ya nak. Nah, di sini sudah diketahui besar sudut A 70. Nah, sudut B juga 70, sama besar sudutnya nak. Kemudian sudut C 110, sudut D yang belum diketahui. Nah, kalau kita perhatikan besar sudutnya, ya, yang A sama dengan B, yang C ini juga sama dengan D, berarti sudah dapat dong. Ini berarti juga 110 derajat. Tapi nah, mari kita buktikan. Nah, besar sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D harus 360. Mengapa? Karena ini juga persegi 4 ya nak. Tapi besar sudutnya tidak sama. Nah, kalau ini 70 derajat berarti ini sudut apa nak? Ini adalah sudut lancip ya. Kalau ini 110 derajat, ini adalah sudut tumpul ya nak. Oke. Nah, besar sudut D berarti 360 derajat dikurang sudut A 70,
sudut B 70, sudut C 110. Nah, ini kalau kita kurangkan 360 dikurang 70, dikurang lagi 70, dikurang lagi 110. Ya, nak? Jadi kalau kita kurangkan nanti hasilnya juga 110 derajat. Nah, begitu cara menghitung besar sudut. Jika sudut yang lain sudah diketahui, jadi sangat mudah. Kalau dia persegi, ya nak, persegi 4 ya nak. Oke, bagaimana kalau dia segi 5? Ya, tentu kalau dia segi 5 beraturan, ya sangat mudah, sudah ada rumusnya. Bagaimana kalau segi 5 tidak beraturan? Ya, tentu sama seperti ini. Segi 5 itu sudutnya berapa? Hitung dulu segi 5 itu berapa sudutnya. Kemudian nanti dibagi ya nak, atau dikurangi dengan jumlah sudut yang sudah diketahui. Nah, begitu caranya. Oke, kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanya pribadi ya nak. Nah, keragaman permainan tradisional di Indonesia. Tadi banyak keragaman, termasuk juga permainan tradisional di Indonesia. Nah, Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Ya, permainan ini biasanya dilakukan oleh kanak-kanak ya nak, seperti kamu masa kanak-kanak. Nah, permainan tradisional ini ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Ya. Jadi, misalnya di sini ada permainan perorangan. Nah, ini main apa ini? Ini namanya main engklek ya nak, engklek. Ya, saya waktu kecil senang bermain engklek. Jadi ini dimainkan secara perorangan. Kemudian yang kedua ada bermain engrang. Engrang. Ya, ini ada alatnya, yaitu bambu ya nak, bambu. Seperti ini. Di sini dibutuhkan keseimbangan badan ya, keseimbangan badan supaya tidak jatuh. Ini juga dimainkan secara perorangan. Yang ketiga ada gasing. Ya, gasing ini juga dimainkan secara perorangan ya nak. Gasing. Jangan bermain gasing sembarangan supaya tidak celaka ya nak. Nah, ini bermain layang-layang. Oke, jadi perorangan dia ya nak. Di sini ada juga permainan tradisional berkelompok. Misalnya di sini ada bentengan ya. Permainan bentengan. Ini dilakukan secara berkelompok ya nak. Kemudian ada ular naga. Nah, ini ular naga. Ularnya melewati gerbang seperti ini ya nak. Dalam permainan kelompok harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Ya, betul. Nah, manfaat memainkan permainan tradisional. Yang pertama, dapat melestarikan budaya bangsa Indonesia. Jadi, permainan tradisional tadi hendaklah tetap kita mainkan. Ya. Jangan karena sekarang sudah zaman milenial jadi lupa permainan tradisional. Karena apa? Permainan tradisional itu merupakan juga budaya bangsa Indonesia. Jadi perlu kita lestarikan ya nak. Nah, berolahraga sambil bermain. Ya, itu bisa menyehatkan badan, menyehatkan tubuh ya nak. Dan juga membuat hati kita gembira ya. Kemudian yang ketiga, melatih kesabaran. Ya, melatih kesabaran, bersosialisasi dengan teman. Misalnya bermain secara bergantian. Nah, bagaimana di situ kita bersosialisasi dengan teman? Bagaimana kita menghadapi teman? Apakah kita sabar? Oke. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Ya, kalau permainan secara berkelompok tentu perlu kerjasama, perlu kekompakan. Supaya apa? Supaya dapat bermain dengan baik, supaya bisa memainkan memenangkan permainan. Nah, begitu ya. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Itu namanya sportif ya nak. Jadi apakah kita sudah sportif saat bermain secara berkelompok dengan teman-teman kita? Ya, harus ya nak. Nah, inilah manfaat memainkan permainan tradisional. Jadi selain berolahraga juga membuat hati gembira ya. Nah,
membuat ringkasan dari teks lisan ataupun teks tulisannya, nak. Nah, ringkasan itu adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Nah, ringkasan ini berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Jadi, kalau sudah ada peta pikirannya dalam diagram, kita tinggal mudah membuat ringkasannya. Kemarin saya kirim literasi membaca. Nah, coba selalu saya suruh dibuat ringkasannya, nak. Dibuat dalam satu buku khusus untuk buku literasi. Literasi itu membaca ya, nak, membaca. Jadi setelah membaca, kamu tulislah apa yang kamu ketahui tentang cerita itu. Atau boleh dituliskan ringkasannya. Begitu. Jadi jangan sampai ringkasannya itu harus mempertahankan urutan isi teksnya, nak. Jangan lompat-lompat. Jadi supaya tetap dia dimengerti dan dipahami. Nah, itulah dia arti ringkasan. Nah, belajar memahami perbedaan melalui teks. Ya, ringkasan itu adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan teks. Nah, ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran, ya, seperti tadi. Oke. Nah, itulah materi kita hari ini, anak. Semoga apa yang sudah Mem sampaikan bisa didengarkan, diikuti, dan dipahami. Thank you for your attention and see you. Bye-bye.